وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الصلاة والسلام على أشرف الخلق أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Antara pemaafan Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian ad-da' wa dawa dan akan meneruskan kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah setelah menyebutkan beberapa hadis, dan di antaranya hadis atau yang terakhir adalah hadis dalam Sahih Muslim dan insyaallah ini akan ada hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Ibnu Mubarak dan Az-Zuhri, Ajuri dan juga Ibnu Abi Syaibah dan lainnya. Satu hadis yang sangat panjang, penceritaan tentang kesengsaraan atau kenikmatan nantinya. Hadis Al-Bara' bin Azib dalam Musnad Imam Ahmad. Di dalam Musnad, kita baca halaman 61. Di dalam Musnad dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyertai jenazah salah seorang ansar. Berarti jenazah salah seorang sahabat dari kalangan ansar di Madinah. Fantahina ila al-qabri walamma yulhad. Kami berhenti di kuburnya sementara liang lahatnya belum selesai dibuat. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayr. Rasulullah kemudian duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau hingga seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Itu menandakan suasana yang hening dan khusyuk, seolah-olah mereka itu terdiam. Jadi kalau misalnya kita ada burung di kepala kita diam gitu, sehingga burung itu tetap tenang. Seolah-olah seperti itu, diam gitu dah. Jadi prosesi funeralnya ini benar-benar khidmat. Wa fi yadihi 'udun yankuthu bihi fil ard. Di tangan beliau terdapat ranting pohon yang dipukul-pukulkan ke tanah. Fa rafa'a ra'sahu faqala, beliau mengangkat kepalanya dan berkata, ista'idzu billahi min 'adzabil qabr. Marratain atau thalatha. Ista'idzu billah, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulanginya sebanyak 2 atau 3 kali. Azab kubur, yaitu azab yang belum sampai ke azab neraka, namun di kubur itu yang menunjukkan bagaimana hidupnya di dunia dan menunjukkan bagaimana nanti dia akan kembali ke neraka. Thumma qala, kemudian Nabi melanjutkan, innal 'abdal mu'mina
idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'i baydul wujuh. Ketika seorang hamba mukmin, orang beriman menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan menghadap ke akhirat, turunlah kepadanya para malaikat yang berwajah putih dari langit. Ka'anna wujuhahum asyams, seolah wajah mereka itu seperti matahari. Ma'ahum kafan min akfanil jannah, mereka membawa sebuah kafan dan juga hanutun min hanutil jannah, dan juga hanut dari surga. Kafan kita tahu, dan hanut salah satu jenis minyak wangi yang biasa digunakan untuk kafan dan jasad orang yang telah meninggal. Hatta yajlisu minhu maddal basar, mereka lalu duduk di sekitarnya sejauh mata memandang. Ini bayangkan andai kita yang ada di orang mukmin. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'si, kemudian datanglah malaikat maut. Ia duduk di sisi kepalanya dan berkata, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Keluarlah engkau wahai nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Seorang mukmin jiwanya tenang nanti ketika menghadapi maut. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan, keluarlah menuju maghfirah, ampunan. Berarti mungkin saja dia masih punya salah. Orang mukmin ada kesalahannya, namun akan Allah ampuni sesuai dengan masyiah Allah Ta'ala, waridullah, waridwan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyis siqai fayakhudhuha. Jiwa itu pun mengalir keluar seperti aliran tetesan air dari mulut bejana, tetesan air dari mulut bejana. Fayakhudhuha, kemudian malaikat pun segera mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkan jiwa tersebut berada di tangannya walau hanya sekejap. Fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut. Mereka segera mengambil dan meletakkannya di kafan dan hanut. Dan ini tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Ini perkara yang ghaib. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat 'ala wajhil ard. Orang mukmin nanti hingga keluar dari jiwa tersebut bau harum seperti bau minyak kasturi yang terwangi yang pernah ada di atas bumi. Fayas'aduna biha, mereka lalu membawanya naik. Fala yamurruna biha 'ala mala'in min malaikatis sama'i illa qalu ma hadhihi ar-ruhut thayyibah. Setiap kali melewati nanti sekelompok malaikat langit, ya Masya Allah, malaikat langit yang berenang dia antara fawdo antara langit dan bumi. Ketika bertemu ini, mereka selalu ditanya, ma hadhihi ar-ruhut thayyibah, siapakah roh yang baik ini? Jadi nanti akan ketahuan nih siapa roh yang baik nih, dari golongan mana ini, akan kecium. Fayaqulun fulan bin fulan, akan disebut nama kita dan nama bapak kita, ya, fulan bin fulan. Ini menunjukkan nama kita bagaimana, apapun nama kita itu nanti akan disebut, walaupun jelek mungkin nama kita kurang bagus, ya, enggak Islami atau apa, tapi tetap akan disebutkan nama kita dan nama bapak kita. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yaitu dengan menyebutkan nama terbaiknya sewaktu di dunia. So, kita kadang di dunia ini kadang berubah nama yang kita disebut apa? Misalnya nama antum di antaranya ada Rahmat, ada kemudian yang disebut juga orang lain Latif, atau ada yang mungkin menyebut lakob misalnya. Apa disebut apa gitu, lakob atau kunyah. Kadang lakob itu julukannya jelek dari teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya antum adalah mukmin,
maka nanti malaikat akan menyebutkan nama antum yang terbaik. Maksudnya bagi saya yang terbaik, yang paling antum suka atau yang paling Allah ridhoi nama itu. Misalnya kalau nama antum adalah misalnya nama Hasan atau Mukmin, dipanggil, ada kadang Mukmin dipanggil Hasan, dulu panggil Mukmin. Kadang dipanggil dengan julukan-julukan yang negatif misalnya. Maka kalau misalnya kita adalah benar-benar mukmin, nanti ketika dipertemukan dengan para malaikat, kita akan disebut nama kita, nama ana misalnya, dengan sebaik-baik nama. Misalnya ana paling ridho, paling suka dengan nama Hasan dibandingkan dengan Mukmin misalnya, maka akan disebut nanti. Atau yang paling Allah ridhoi dengan nama itu. Ya. Juga nama bapak kita dengan menyebutkan nama terbaik sewaktu di dunia, atau gelar terbaik sewaktu di dunia. Tapi gelar yang dimaksud bukan gelar seperti doktoran, doktor dan semacamnya. Tapi gelar di sini yaitu siapa misalnya? Seorang yang baik, yang selalu belajar mencari ilmu, ya, yang bersabar. Nah itu nanti akan disebut-sebut nanti. Hatta yantahu biha ila as-sama'i dunya, hingga akhirnya mereka sampai ke langit dunia. Dan as-sama' dunya adalah langit yang terendah. Allah Subhanahu wa taala turun di setiap sepertiga malam terakhir ke as-sama' ad-dunya, yaitu langit dunia yang paling rendah. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu. Mereka pun yaitu malaikat yang akan mengantar kita itu meminta agar pintu langit dibukakan untuk jiwa tersebut. Bayangkan, pintu langit dibukakan, minta dibukakan untuk jiwa tersebut. Berarti enggak sembarangan nih. Ini menunjukkan langit ya enggak bisa begitu saja dimasuki oleh seseorang. Ya, melainkan akan ada izin. Minta izin, pintu langit dibukakan untuk jiwa tersebut, lalu dibukakanlah pintu itu untuknya. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha. Maka kemudian malaikat muqarrabun di langit tersebut turut mengantarkannya hingga ke langit selanjutnya. Ya. Hatta yuntaha bihi ila as-sama'i as-sabi'ah. Demikian seterusnya hingga langit ketujuh, sampai langit ketujuh. Fa yaqulullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata nih, uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin. Catatlah kitab amal hambaku dalam 'illiyin, sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin, innal abrara la fi 'illiyin, ya, wa ma adraka ma 'illiyun, kitabun marqum. Yaitu catatlah kitab amal hambaku dalam 'illiyin. Dan 'illiyin itu para ulama berbeda penafsiran, dan diantaranya adalah kitab yang tercatat di langit ketujuh, langit tertinggi, yaitu kitabnya orang-orang abror. Wa'iduhu ilal ard, dan kembalikanlah catatan tersebut atau dia manusia ini ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum, karena aku menciptakan mereka dari tanah, dari bumi, dari ard. Wa fiha u'iduhum, aku pun mengembalikan mereka ke tanah pula. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, juga darinya, dari tanah itu akan aku keluarkan mereka pada kali yang lain, yaitu nanti di hari kiamat nanti. Nah, berarti kembali nanti ke kuburnya, ke tanah lagi nih. Berarti ada proses setelah nanti misalnya insyaallah, kalau misalnya semoga Allah jadikan kita beriman sampai akhir hayat, nanti akan setelah kita di wafat, malaikat maut kemudian akan mengangkat kita ke langit sampai ke langit 7. Ya, berarti akan ada proses seperti itu dulu, dan itu enggak masuk ke nalar. Ya, langit ke-7, bayangkan di sini langit ke-7 kan membutuhkan perjalanan beribu tahun nanti. Tapi ternyata enggak. Wallahu a'lam seperti apa, bagaimana dan waktunya seberapa, tapi nanti akan dikembalikan sesuai dengan di mana jasadnya dikuburkan. Ya. Kemudian qal fatu'adu ruhuhu ila al-ardi fayatihi malakan. Nabi melanjutkan berkata, maka rohnya dikembalikan ke tanah, ke bumi, ke kuburnya. Fayatihi malakan, kemudian datang 2 malaikat kepadanya.
Fayujlisanihi. Di sini yujlis, ajlasa yujlisu berarti membuat duduk, mendudukkannya. Ya, mereka orang mau diinterogasi gitu kan, matanya dimeremin terus didudukin. Ditaruh di kursi. Didudukkan. Keduanya mendudukkan hamba tadi. Fayaqulani lahu, dan bertanya kepadanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Maka dijawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinu? Apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lah ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqul huwa Muhammadun Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuk? Apa ilmumu? Fayaqul qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Ilmu saya adalah membaca kitab Allah, mengimani dan membenarkannya. Fayunadi munadin minas samai an sadaqa abdi. Maka kemudian terdengar panggilan dari langit berkata, sadaqa abdi, hamba saya benar, hambaku benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka bentangkanlah untuknya permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berilah ia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakanlah satu pintu menuju surga untuknya. Qal, Nabi melanjutkan, fayatihi min ruhiha wa taybiha. Ia mendapatkan min, sebagian dari kebaikan surga, kesenangan dan keindahan surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Serta kuburnya dibentangkan sejauh mata memandang. Ini untuk kaum muslimin, orang beriman. Tadi lihat pertanyaannya, siapa Rabbmu? Rabbku adalah Allah. Ini tergantung dari seberapa ikhlas kita beribadah sehari-hari dan seberapa sering kita mengingat Rabb kita. Kemudian ditanya tadi, apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Itu ketika terutama untuk orang-orang yang membela Islam. Ya. Kemudian siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Muhammad Rasulullah. Nah, ini untuk orang-orang yang membela sunnah Nabi dengan mengamalkannya atau mengajarkannya. Dan kemudian apa ilmumu? Kau membaca kitab Allah, mengimani dan membenarkannya. Ya, mudah-mudahan track yang kita lakukan itu mencari ilmu selalu, ya, dan mengajarkannya, mudah-mudahan menjadi hujah untuk kita, ya, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penting ini. Rabb kita siapa? Allah. Agama Islam. Ini simpel ya pertanyaannya. Gini-gini doang pertanyaannya. Apa Rabb, siapa Rabbnya? Apa agamanya? Siapa nabinya? Dan ilmunya apa? Dah, itu doang. Ya enggak? Itu pertanyaan kita hidup ya untuk bisa menjawab ini semua. Kita hidup agar kita bisa menjawab 4 ini. Tuhan kita siapa? Agama kita apa? Nabi kita siapa? Dan ilmu kita apa? Iya. Jadi kita hidup berpuluh tahun hanya untuk menjawab ini. Ini khulasah, ringkasan dari hidup kita nih. Kalau gagal satu aja, itu berarti gagal semua. Ya, na'udzubillah. Tapi insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala fasihkan kita nanti menjawab ini semua nih. Ini yang menjawab udah bukan hafalan lagi. Bukan hafalan. Enggak main hafalan. Enggak. Kalau lagi di sini kubur diajarin. Ya harus dihafal memang, cuma istiqomahnya dia ini. Jadi pas udah di dalam kubur, pas lagi di kubur diajarin. Ibarat gini nih. Mereka kan pertanyaan jawab ini ya.
Iya, emang itu harus didik gitu. Cuma kedepannya kan harus konsisten, istiqomahnya kan. Ibarat gini loh, orang yang mau nikah itu kan, ketika dia menyebutkan tasmiyah mahar di depan calon mertuanya, itu ada sebagian dari laki-laki kan nggak bisa hafal ya. Kan biasanya disuruh hafalin dulu. Nah, wallahu alam, bagi laki-laki yang hatinya kotor itu susah hafalin. Waktu antum nikah hafal, insyaallah, alhamdulillah. Ya antum insyaallah hafal. Iya, enggak, tapi emang itu momentum dulu gimana? Antum pakai ketek siapa hafal? Hafal. Waktu itu kan emang jujur kan pengen nikah dengan niatan baik gitu loh. Tapi kalau ada niatan buruk atau telah melakukan keburukan yang sangat buruk terhadap calon istrinya ini, ada kayak gitu. Susah itu. Iya, seperti ada yang sampai disiram, Ustaz. Hah? Sampai dibukanya tuh dikasih air. Kayak di ruqyah kali ya? Iya, jadi setelah itu baru lancar ngomongnya. Itu kayak itu karena mungkin ada sesuatu. Ya, jadi emang tergantung, itu enggak semudah ini, itu baru nikah ya. Baru prosesi nikah itu, apalagi kalau nanti ini ketemu malaikat yang Masya Allah. Ya, jadi enggak main-main. Walaupun dihafalin ketika sebelum nikah tuh udah dihafalin kan dengan teksnya itu. Gini mahar gini. Padahal simple itu kalimat itu. Tapi ternyata emang kalimat itulah yang membuat adanya kata Allah dalam Al-Qur'an mitsaqan ghalidha gitu. Mitsaqan ghalidha itu mitsaq, ikatan yang kuat. Jadi setelah kalau misalnya calon mertua yaitu wali yang enggak mesti calon mertua walinya kan. Wali nikahnya perempuan itu udah salaman terus saya terima. Itu mitsaqan ghalidha itu langsung mitsaq ghalidha, keras, kuat itu. Makanya enggak main-main. Makanya sebagian dari pria walaupun dia pinter pun kuliahnya di apa gitu kan pinter, tapi untuk menghadapi gini kalau dia nggak bener hatinya itu bisa hilang dah semua hafal. Ya. Itu baru pernikahan, ya belum urusan nanti kematian ini. Masya Allah. Kita lanjutkan nih kenikmatan-kenikmatannya ya. Selanjutnya datanglah seorang yang bagus paras wajahnya, indah bajunya, serta wangi baunya. Orang itu berkata, ini masih dikubur nih, tapi kenikmatan surgawi sebagiannya sudah dia punya, sudah dia rasakan. Insya Allah kita merasakan sama-sama. Orang itu berkata, jadi dia berkata orang itu, Abshir billadzi yasurruka. Abshir, bergembiralah dengan berita baik untukmu. Yaitu alladzi yasurruka, berita yang membuat kamu senang. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan kepadamu. Berarti ini orang yang akan mendapat ini adalah orang yang memikirkan janji Allah ini. Ya. Ya kalau misalnya kita nggak kepikiran tentang janji Allah surga, itu ditakutkan kita nggak bisa dapat ini. Ya, jadi orang-orang beriman itu seringkali kepikiran akan janji Allah yang satu ini, surga. Inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Ia berkata, Man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajahmu membawa kebaikan nih kayaknya. Orang tadi menjawab, Ana amalukas salih. Allahu akbar. Ana amalukas salih. Aku adalah amal solihmu. Amalan nanti yang datang berbentuk seperti orang. Ya. Itu indahnya sesuai dengan seberapa indah amalan kita. Ya. Masya Allah. Ana amalukas salih. Aku adalah amal solih. Jadi Allah musta'an. Seberapa amal soleh kita nih ya, itu ya nanti akan hadir. Makanya dalam Al-Quran, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kamu kadihun, berusaha benar-benar capek ya. Kadhan, suatu keletihan, famulaqi,
maka kamu pasti akan, menurut tafsiran, ha di sini dhamir ha famulaqi, ha di sini, hi di sini artinya adalah kadah tersebut, amal. Kamu telah capek dalam beramal dengan suatu kecapean dan kamu pasti akan bertemu dengan amalan kamu. Ya, nanti insyaallah kita akan bertemu dengan amalan zikir kita, amalan qiraah kita, amalan taubat kita, amalan takut kepada Allah, amalan membaca kitab-kitab ini nanti insyaallah ini entah bagaimana ya, semakin antum ikhlas mengkaji ini ya, membahas ini membahas itu, semakin nanti insyaallah semakin indah paras dia yang akan datang menemui kita dan mengatakan bergembiralah ya, busyra absyir, dengan berita baik untukmu. Insyaallah. Iya. Maka ketika melihat amalan solehnya, ia lalu berkata, ya Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segeralah kiamat hingga saya dapat kembali ke keluarga dan harta saya. Maksudnya dia pengen ketemu lagi sama keluarganya. Masya Allah. Dan mungkin nanti kalau misalnya antum melihat amalan antum, mungkin ternyata yang paling besar itu adalah qiraah seperti ini ya, bareng-bareng kita membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulnya Allah. Bisa jadi nanti antum pengen ketemu kita lagi ya. Ya para. Misalnya kalau kita nanti, Masya Allah, kalau misalnya kita wafat, anak wafat, kemudian kita wafat, kemudian kita melihat amal-amal kita, insyaallah mungkin nanti ya kita bakal minta sama Allah ketika dikubur disegerakan kiamat supaya bisa ketemu orang-orang seperti antum, insyaallah. Atau ketemu keluarga kita yang sudah mendidik kita dan berbuat baik pada kita semua. Bertemu dengan teman-teman pengajian dan teman-teman thalabul ilm, insyaallah. Oleh karena itu memang mencari ilmu dan mengajarkan memang harus ikhlas, agar nanti ketika dikubur ya kita akan saling merindukan satu sama lain, dan bahkan diriwayatkan kita akan saling berkunjung satu sama lain, insyaallah. Jadi sering kita meminta kepada Allah, ya Allah, jika Engkau mengumpulkan kami dalam kebaikan di dunia seperti ini, ya Allah, kita minta kumpulkanlah kami juga di akhirat dalam kebaikan, sebagai ganjaran dari letihnya, capeknya kita belajar dan mengajar dan mencari ilmu agama, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu dengan amal-amal kita, insyaallah. Kita disuruh sama Allah untuk selalu bersabar dalam hal-hal seperti ini dan hal-hal kebaikan, karena pasti insyaallah kita akan bertemu dengan itu semua, dengan amal-amal kita, insyaallah taala. Ya, dan kemudian insyaallah semoga mungkin ya ikhwah, kita punya salah ya. Kita punya salah di dunia, salahnya mungkin besar, kemudian hampir saja Allah Ta'ala akan menjerumuskan kita ke neraka. Namun kemudian siapa tahu ada teman ngaji kita, kemudian dia melihat kita dan dia hampir selamat ke surga, kemudian memohon kepada Allah dan memberi kesaksian kepada Allah, ya Allah, dialah teman ngaji saya di dunia.
Siapa tahu amal-amal kita yang kecil-kecil ini bisa menyelamatkan kita di akhirat. Ya hampir-hampir kita diseret ke neraka, kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan karena ada amalan-amalan kita. Membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis Rasulnya. Ya mungkin hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya mungkin kita remehkan ketika di dunia amalan-amalan ini, namun ternyata amalan inilah yang kemudian ketika teman kita melihat kita hampir mungkin terseret ke neraka, kemudian teman kita itu memintakan kepada Allah sebagai saksi, sebagai syahid, bahwa saya, ya Allah, inilah teman kami, ya Allah. Dan kita memohon kepada Allah diselamatkan dari azab kubur dan azab jahannam. Kemudian Allah, Nabi SAW melanjutkan, jika orang kafir menghadapi saat-saat berpisah dari dunia dan menghadap akhirat, turunlah kepadanya para malaikat berwajah hitam dari langit. Mereka membawa kain yang sangat jelek, lalu duduk di sekitarnya sejauh pandangan mata. Sesudah itu datanglah malaikat maut. Malaikat itu duduk di sisi kepalanya dan berkata, Wahai jiwa yang hina keluarga, keluarlah dengan kemurkaan dan kemarahan Allah. Roh tersebut justru tenggelam dalam jasadnya. Malaikat maut mencabutnya seperti mencabut batangan besi yang biasa dipakai untuk membakar daging dari jalinan benang wol basah, hingga malaikat itu mengambil roh tersebut. Saat malaikat maut mengambilnya, para malaikat yang lain tidak membiarkannya walaupun hanya sekejap. Mereka segera mengambil dan meletakkannya pada kain kasar tadi. Muncullah bau yang amat busuk seperti bau bangkai terbusuk yang pernah ada di muka bumi. Mereka lalu membawanya naik ke langit. Setiap kali mereka melewati sekelompok malaikat, mereka selalu ditanya, siapakah roh yang buruk ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan menyebutkan nama yang paling jelek. Nama yang paling jelek. Engkau kita berteman dengan orang-orang jelek di dunia, saling melemparkan tudingan dan saling memberikan gelar atau julukan yang buruk, maka nama yang buruk itu yang akan disebutkan nanti. Dengan menyebutkan nama terjeleknya seluruh dunia, mereka pun meminta agar pintu langit dibuka, tapi pintu itu enggak mau terbuka untuknya, karena bukan termasuk golongan abror, enggak akan mendapat illiyin. Alhamdulillah. Setelah itu Nabi SAW membaca, لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Itu pun menunjukkan kemustahilan mereka masuk surga. Selanjutnya Allah Ta'ala berkata, catatlah kitab amalnya di sijin, sebagaimana surat Al-Mutaffifin, fi sijin, ya. Dan wa ma adraka ma sijin, kitab marqum, kitab juga yang dicatat di bumi yang paling bawah, di kerak bumi. Lantas rohnya dihempaskan, dilemparkan begitu saja. Kemudian Nabi SAW membaca, wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa mempersekutukan Allah Ta'ala, maka seakan-akan dia itu jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh. Roh itu lalu dikembalikan ke jasadnya. Setelah itu datang dua malaikat lalu mendudukkannya dan bertanya kepadanya, siapakah Rabbmu? Aku tidak tahu. Kemudian ditanya, apa agamamu? Aku tidak tahu jawabnya. Kemudian ditanya tentang Nabi SAW, juga tidak tahu. Maka banyak-banyaklah kita mengenal dari dunia ini, banyak-banyak kita mengenal Allah, mengenal asma dan sifatnya, mengenal kalamnya, mengenal hadis nabinya. Tiba-tiba terdengar panggilan dari langit,
hambaku berdusta, bentangkanlah untuknya permadani dari neraka, berikanlah ia pakaian dari api neraka, dan bukanlah pintu neraka. Ia pun merasakan panasnya neraka, na'udzubillah, serta hawa panasnya. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulang rusuknya berantakan, na'udzubillah. Kemudian datang seorang yang berwajah buruk, berpakaian lusuh dan baunya busuk. Orang itu berkata, bergembiralah dengan berita buruk untukmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Ditanya, siapakah engkau? Wajahmu mendatangkan kejelekan. Dijawab, aku adalah amar burukmu. Ia lantas berkata, wahai Rabbku, jangan kau datangkan hari kiamat. Jangan kau datangkan hari kiamat. Disebutkan juga dalam suatu lafaz dari Ahmad, setelah itu dihadirkan kepadanya seorang yang buta, tuli dan bisu, summun bukmun umyan. Di tangannya terdapat palu godam yang sekira dihantamkan ke sebuah gunung niscaya akan hancur menjadi debu, na'udzubillah. Orang tadi pun memukulnya dengan satu pukulan yang membuat dia hancur menjadi debu. Allah mengembalikannya seperti semula. Lalu orang tadi kembali memukulkannya sebagaimana tadi. Maka berteriaklah dia dengan teriakan yang hanya dapat didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Itu balasan bagi orang yang kafir. Dan siapa kita yang bisa memprediksikan apa masa depan kita, wallahu a'lam. Namun kita mohon pada Allah agar tidak diperlakukan seperti ini nanti. Al-Bara bin Azib berkata, lalu salah satu pintu neraka dibukakan untuknya dan dibentangkan pula tempat tidur dari neraka. Wa na'udzubillah. Di dalam Musnad Imam Ahmad juga dari Al-Bara bin Azib, saat kami sedang bersama Rasulullah SAW, beliau melihat sekumpulan orang. Beliau pun bertanya, mengapa mereka berkumpul? Salah seorang dari mereka menjawab, mereka sedang menggali kubur. Rasulullah nampak kaget dan segera berlalu dari hadapan para sahabat. Setelah sampai di kuburan tersebut, beliau berlutut. Aku menyusul beliau dan berdiri di hadapannya untuk melihat apa yang beliau lakukan. Beliau pun menangis hingga tanah menjadi basah oleh air matanya. Beliau lalu menghadapi kami dan berkata, wahai saudara-saudaraku, persiapkanlah diri kalian untuk hari seperti ini. Kita harus bersiap-siap dari sekarang untuk hari ini, untuk hari seperti ini. Hari yang kita nggak punya bekal lagi itu hari, kecuali amalan. Keluarga yang paling kita cintai itu tidak akan mau dikubur bersama kita. Tapi yang menemani kita hanyalah amalan. Makanya nanti dikubur itu akan datang amalan kita itu. Itu yang akan menemani kita tuh. Itu amalan kita. Apa amalan kita sekarang? Apa yang sudah kita lakukan lillahi ta'ala? Khidmat apa untuk umat, untuk kaum muslimin yang telah kita berikan? Apa? Itu yang akan menemani kita. Salat kita, baca kita. Itu yang akan menemani kita itu. Maka persiapkanlah teman-teman kita itu hari seperti ini di kubur kita. Persiapkan itu. Antum misalnya antum pagi-pagi udah merelakan diri belajar seperti ini, antum akan ketemu dengan amalan antum ini, insyaallah. Selama ikhlas benar-benar. Siapapun yang misal mengucurkan keringat lillahi ta'ala, mengucurkan air mata lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan amalannya itu nanti. Dia akan mendapatkan. Maka persiapkanlah dari sekarang. Dalam Al-Musnad Imam Ahmad dari Buraidah radhiyallahu anhu yang berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW mendatangi kami. Beliau menyeru sebanyak 3 kali, wahai sekalian manusia, apakah kalian mengetahui perumpamaan antara aku dan kalian? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kata sahabat. Beliau melanjutkan, sesungguhnya perumpamaan antara aku dan kalian bagaikan suatu kaum yang takut terhadap musuh. Mereka lantas mengutus seseorang untuk mengamati musuh tersebut. Ia pun melihat musuh itu dan bergegas kembali untuk mengingatkan kaumnya karena takut.
apabila musuh menangkapnya sebelum ia mengingatkan kaumnya. Ia pun berlari hingga terengah-engah. Ini ibarat Rasulnya. Bahkan sampai terjungkal karena tersangkut pakaiannya, sambil berseru, wahai manusia, musuh kalian telah datang. Wahai manusia, musuh kalian telah datang. Jadi ibarat kau antum laki-laki pemimpin nih, ibarat ini seorang dai, seperti ini perumpamaan antara dai dengan umat. Itu ibarat umat itu kaum yang takut terhadap musuh, lalu mengutus seorang, yaitu dai tersebut, untuk mengamati musuh tersebut, untuk mengidentifikasi dan mengenal serangan-serangan musuh. Ia pun melihat musuh itu dan bergegas kembali untuk mengingatkan kaumnya, ya, karena takut jangan sampai musuh itu menangkap dirinya, ya, sebelum ia mengingatkan kaumnya. Ibarat seorang dai yang takut mati duluan sebelum dia bisa memberikan khidmat untuk umatnya. Maka ia pun berlari hingga terengah-engah, capek, akan sampai terjungkal karena tersangkut pakaiannya. Ya, itulah kalau misalnya antum mau berdakwah, banyak sekali hal-hal yang mungkin membuat antum menangis, sedih, capek, letih. Itulah dakwah. Karena kalau misalnya orang dakwah namun enggak letih dan enggak mau letih, maka bisa jadi dipertanyakan ini dakwahnya. Ini tugas antum semua, ya, untuk anak istri antum insyaallah, dan untuk keluarga antum insyaallah taala. Tapi sampai sekian insyaallah dakwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.